Yuki Tsunoda adalah nama yang menurut kami kurang beruntung nasibnya di F1, terutama musim lalu, karena ia gagal untuk promosi ke Red Bull. Tsunoda adalah pembalap kelahiran Jepang yang didukung oleh brand besar asal Jepang, yaitu Honda, selama karir Tsunoda. Masuk ke F1 pada 2021 bersama AlphaTauri, tahun ini ia sudah memasuki musim kelimanya di F1 bersama Racing Bulls, yang dulunya bernama AlphaTauri. Karir Yuki Tsunoda memang terus meningkat dan berkembang pesat dari sisi performa dan pengalamannya di trek. Tsunoda adalah pembalap Akademi Red Bull yang diproyeksikan untuk menjadi rekan setim Max Verstappen. Karena itu, adalah tujuan utama Red Bull dalam mencari bibit-bibit unggul di akademinya adalah untuk menjadi rekan setim Max Verstappen atau bahkan menjadi penggantinya di masa depan. Saat ia baru hadir ke F1, ia masih pembalap yang sangat mentah dengan inkonsistensi performa dan mental yang masih belum stabil. Namun Tsunoda memasuki musim 2025 menjadi leader atau pemimpin di tim Racing Bulls. Dengan rekan setimnya, Ishak Hadjar juga merupakan Akademi Red Bull yang baru dipromosikan ke Racing Bulls menggantikan Liam Lawson. Ini mungkin adalah musim pertama Yuki sebagai pemimpin tim secara semusim penuh. Dari sisi performa di trek, Tsunoda sudah berkembang pesat ketimbang tahun-tahun sebelumnya, dengan hampir selalu menjadi tulang punggung timnya dalam kejuaraan konstruktor. Seluruh rekan setimnya dibabat habis olehnya, mulai dari Nick De Vries, Daniel Ricciardo, hingga Liam Lawson sekalipun. Emosinya juga sudah cukup membaik ketimbang tahun-tahun awalnya di F1 yang menjadi poin plus saat Tsunoda berduel di trek nantinya. Musim 2024, meski ia mengalahkan seluruh rekan setimnya, namun ia tetap tidak dipilih untuk promosi ke tim Red Bull, melainkan yang dipromosikan adalah Liam Lawson, rekan setim yang ia kalahkan di musim 2024. Tentu, pasti Tsunoda merasa tidak adil, kecewa, atau bahkan merasa dicampakkan oleh Red Bull. Jawabannya mungkin karena intrik politik Honda yang tidak lagi mensuplai power unit untuk Red Bull mulai musim 2026. Meski tidak disampaikan oleh Red Bull, namun kami menduga jika Red Bull sendiri mungkin tidak mau ada pembalapnya yang masih berhubungan dengan Honda, yang dimana Honda sendiri akan pergi dari Red Bull nantinya. Namun Honda sendiri baru-baru ini mengatakan jika mereka tidak akan lagi membantu Tsunoda dalam mencari kursi balapnya di musim 2026 yang masih menjadi tanda tanya bagi Tsunoda sendiri. Apakah pembalap asal Jepang ini akan tetap berada di grid pada 2026 mendatang? Honda sendiri mengatakan jika Tsunoda bukanlah pembalap Honda lagi, melainkan Honda hanya sebatas menjadi sponsor pribadi bagi Tsunoda. Koji Watanabe selaku Presiden HRC mengatakan jika Tsunoda sudah memasuki musim kelimanya di F1 dan dia seharusnya tahu dinamika di F1 seperti apa. Tidak banyak yang dapat diperbuat oleh Honda untuk membantu Tsunoda mendapatkan kursi di F1 lagi. Sebelumnya banyak rumor beredar jika Tsunoda mungkin akan pergi ke Aston Martin karena ada Honda di sana. Namun setelah melihat berita ini, kami melihat potensi ini semakin kecil. Ditambah Alonso sendiri mengatakan masih ingin berjuang 2-3 tahun lagi untuk mencari gelar ketiganya. Dan ada Lance Stroll yang merupakan karyawan tetap Aston Martin. Opsi yang tersedia adalah ia tetap berada di Racing Bulls atau promosi ke Red Bull jika memang performa Lawson sangatlah hancur nantinya. Atau bahkan ia juga bisa pergi ke Cadillac nantinya, meski agak mustahil, namun tidak ada yang tidak mungkin di F1. Christian Horner juga sempat memberikan ultimatum yang dimana mengatakan jika mungkin mereka akan melepas Tsunoda untuk mencari tim baru nantinya. Karena tidak ada gunanya untuk menahan pembalap selama 5 tahun yang mungkin tidak akan dipromosikan nantinya. Karena mereka tidak ingin menghambat perkembangan karir Tsunoda nantinya. Helmut Marko pun sama dengan mengatakan jika 2025 adalah musim hidup dan mati bagi Tsunoda. Karena jika sampai Tsunoda dikalahkan oleh Ishak Hadjar, yang dimana musim ini Hadjar adalah rookie, maka mungkin Tsunoda akan sulit untuk mendapatkan kursi balapnya di musim 2026. Sebenarnya pada saat testing Abu Dhabi pada 2024, hasil Tsunoda dengan Red Bull cukup memuaskan. Namun saja, Red Bull yakin akan kemampuan Liam Lawson, yang dimana Helmut Marko sepertinya senang dengan pembalap asal Selandia Baru ini. Mereka mengklaim jika Lawson yang baru menjalani sedikit balapan di F1 saja sudah hampir menyamai kecepatan yang dimiliki oleh Tsunoda, maka potensi berkembang Lawson akan besar nantinya. Ditambah, mentalitas yang dimiliki oleh Lawson saat berduel di trek menjadi poin plus bagi Red Bull dalam memilih pasangan pembalap Max Verstappen. Namun setidaknya masih ada harapan bagi Tsunoda untuk membalap di Red Bull musim ini.
Karena Christian Horner merekrut Tsunoda sebagai reserve driver Red Bull, yang dimana Horner mengatakan jika ia senang dengan kehadiran Tsunoda sebagai pembalap cadangan jika saja nantinya mereka akan membutuhkan Tsunoda saat musim berjalan. Namun realistisnya, kami melihat bahwa peluang ini kecil namun tetap ada, karena Lawson pasti akan terus diberikan kepercayaan dan kesempatan di Red Bull. Yang dapat membuat Lawson harus bertukar dengan Tsunoda nantinya adalah jika performa Lawson sangatlah hancur. Contohnya seperti gagal lolos Q1 berkali-kali, alami crash atau blunder konyol, atau tidak dapat perform setiap balapan. Barulah mungkin Red Bull akan menukar kursi balap mereka. Jika nantinya Tsunoda dipromosikan ke Red Bull, maka itu adalah one shot karir Tsunoda. Karena jika memang ia tidak perform di Red Bull, dapat kami katakan akan sangat sulit bagi Tsunoda untuk mencari kursi lagi di 2026. Ditambah Helmut Marko senang dengan potensi yang ditunjukkan oleh Arvid Lindblad yang sedang digadang-gadang menjadi the next Max Verstappen di Red Bull. Lindblad saat ini berkompetisi di F2 bersama tim Campos. Maka jika performa Lindblad cukup menjanjikan atau Red Bull melihat potensi yang ada di diri Lindblad, maka bukan tidak mungkin Tsunoda dapat didepak juga dari Racing Bulls nantinya. Namun Lauren Mekies mengatakan jika Tsunoda memang kecewa dengan keputusan tahun lalu, namun ia memiliki mindset dan motivasi yang tinggi dalam menatap musim 2025 lebih ke arah menjadi pemimpin tim Racing Bulls ketimbang mengincar kursi Red Bull. Mereka akan membantu Yuki sebisa mungkin dan akan menaruh tingkat fokus yang sangat tinggi kepada Yuki di 2025, dan itu adalah tantangan yang Yuki akan ambil. Perilakunya selama di HQ juga sangat positif, dan pada saat tes pramusim kemarin, ia mengemudi dengan sangat baik dengan memberikan kita banyak feedback secara teknis terkait arah pengembangan mobil nantinya, yang dimana ia menjalankan perannya sebagai pemimpin di tim dengan sangat baik. Tsunoda sendiri sangat terbuka ke Ishak Hadjar, dan mereka dapat bekerja sama dengan baik di Racing Bulls nantinya, dan Hadjar akan banyak belajar dari Yuki ke depannya. Musim 2025 dengan mindset untuk selalu perform dan menunjukkan kapabilitasnya sebagai pembalap yang mampu bersaing di tim papan atas adalah target Yuki di 2025. Karena Yuki tidaklah memiliki backingan seperti Honda atau Red Bull lagi, melainkan ia sekarang adalah pembalap independen yang harus berjuang sendiri untuk mencari kursinya di musim 2026. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like, komen di bawah apakah Tsunoda akan dipromosikan ke Red Bull musim ini, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita F1 lainnya. Ciao!